Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Fanning Maulidiana dalam video pembelajaran mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8 semester 1. Materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah tokoh ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah. Ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kedokteran. Yang kedua, filsafat. Yang ketiga, kimia dan matematika. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari ilmuwan dalam bidang kedokteran. Ilmuwan dalam bidang kedokteran yang pertama yang kita bahas adalah Ali Ibnu Rabbani At-Tabari. Beliau adalah seorang dokter penemu pertama kali ensiklopedia kedokteran. Ayahnya, Sahal bin Bishr, adalah seorang pejabat negara yang berpendidikan tinggi dan dihormati masyarakat. Ia mahir berbahasa Syria dan berbahasa Yunani, dua bahasa yang menjadi sumber tradisi pengobatan kuno. Karya beliau adalah ensiklopedia kedokteran berjudul Firdaus Al-Hikmah yang beliau tulis setelah beliau memeluk agama Islam. Ilmuwan dalam bidang kedokteran yang kedua bernama Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina Ibnu Sina, atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Sina. Ibnu Sina di dunia barat dikenal dengan nama Avicenna. Pada usia 10 tahun, beliau sudah berhasil menghafal Al-Quran dan mempelajari banyak sekali ilmu agama Islam. Beliau adalah seorang ilmuwan muslim pertama dalam bidang kedokteran yang menemukan tentang peredaran darah manusia. Beliau juga adalah seorang ilmuwan muslim dalam bidang kedokteran yang pertama kali mempraktekkan pembedahan dan penjahitan dalam bidang kedokteran. Beliau juga seorang dokter yang juga sebagai seorang dokter ahli jiwa yang kini disebut sebagai psikoterapi. Karya monumentalnya berjudul Al-Qanun fi Atib. Buku ini merupakan kumpulan pemikiran kedokteran Yunani Arab. Karya Ibnu Sina ini dipakai sebagai buku panduan bagi para mahasiswa yang mempelajari kedokteran dari abad ke-12 sampai abad ke-17 Masehi. Ilmuwan dalam bidang kedokteran yang ketiga adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, atau orang barat memanggilnya dengan nama Ar-Rozes. Karya tulis hasil penelitiannya yang termasyhur adalah Al-Hawi. Bukunya yang lain yang terkenal atau karyanya yang terkenal selain Al-Hawi adalah Fi Al-Judari wal Hasbat yang membahas tentang penyakit campak dan cacar yang diterjemahkan juga ke dalam bahasa Latin. Sekarang kita membahas tentang ilmuwan muslim dalam bidang filsafat. Ilmuwan muslim dalam bidang filsafat yang pertama adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Al-Syabah Al-Kindi, atau lebih dikenal dengan nama Al-Kindi. Al-Kindi berasal dari nama salah satu suku Arab, yaitu suku Kindah. Al-Kindi adalah sosok seorang ilmuwan dalam bidang filsafat yang berotak encer. 3 bahasa sekaligus, yaitu bahasa Yunani, Suryani, Arab, beliau kuasai. Al-Kindi adalah seorang filosof muslim pertama. Karyanya berjumlah kurang lebih 270 buah yang dapat dikelompokkan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang antara lain dalam bidang ilmu filsafat, logika, ilmu hitung, musik, astronomi, geometri, medis, astrologi, psikologi, dan lain sebagainya. Karya dalam bidang filsafat yang terkenal adalah Risalah fi Madhal Al-Mantiq bi Istifa'al Al-Qawl Fih yang berisi tentang sebuah pengantar logika. Ilmuwan dalam bidang filsafat yang kedua yang kita bahas pada kali ini adalah Abu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi Al-Syafi'i.
Beliau lahir di Tushi, daerah Khurasan, wilayah Persia. Al-Ghazali adalah seorang yang sangat cerdas sekali. Bahkan gurunya yang bernama Imam Al-Haramain mengatakan bahwa Al-Ghazali itu ibaratkan adalah lautan yang tak bertepi. Al-Ghazali menulis banyak sekali kitab meliputi bidang ilmu populer pada zamannya, di antaranya tentang ilmu tafsir Al-Quran, ilmu kalam, usul fikih, fikih tasawuf, mantik, filsafat, dan lain sebagainya. Ilmuwan dalam bidang filsafat berikutnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Ya'qub bin Miskawayh atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Miskawayh atau Miskawayh. Ibnu Miskawayh selain sebagai seorang ilmuwan dalam bidang filsafat, beliau juga sebagai seorang sejarawan besar. Karyanya adalah antara lain Rissalah fil Lazat wal Alam, Rissalah at-Tabiat, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita membahasnya ilmu dalam bidang kimia dan matematika. Oke, kita bahasnya ilmuwan dalam bidang kimia. Ilmuwan dalam bidang kimia itu bernama Abu Musa Jabir bin Hayyan. Orang Barat mengenalnya dengan nama Geber. Sumbangan terbesar Jabir bin Hayyan dalam ilmu pengetahuan dalam bidang kimia. Sumbangan yang penting antara lain dalam penyempurnaan proses kristalisasi, kalsinasi, sublimasi, dan penguapan serta pengembangan instrumen untuk melakukan proses-proses tersebut. Karyanya antara lain adalah kitab Al-Kimya, Al-Sabin, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah ilmuwan terakhir pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu ilmuwan dalam bidang matematika yang bernama Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Orang Barat mempunyai julukan lain dari Al-Khawarizmi. Banyak sekali anak-anak, antara lain ada Al-Khawarizmi, Al-Khwarizmi, Al-Khwarizmi. Beliau adalah seorang ilmuwan dalam bidang matematika yang memperkenalkan cabang-cabang ilmu matematika seperti geometri, aljabar, aritmatika, serta mengembangkan sistem nilai tempat desimal dengan angka 1 sampai 9 sebagai angka sekaligus pengisi nilai tempat dan angka 0 sebagai angka saja. Pengetahuan matematika dan menghasilkan konsep-konsep matematika yang masih digunakan sampai sekarang. Nah, itulah tadi anak-anak paparan dari Bu Fanning, mulai awal dari akhir dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmuwan pada masa Daulah Abbasiyah itu ada 8 dan terbagi menjadi 3, yaitu ilmuwan dalam bidang kedokteran, ilmuwan dalam bidang filsafat, ilmuwan dalam bidang kimia, dan matematika. Kepribadian dan akhlak para ilmuwan menjadi inspirasi bagi para pelajar saat ini, terutama semangat belajarnya yang begitu kuat. Masing-masing ilmuwan memiliki karya-karya yang fenomenal yang menjadi dasar pembelajaran ilmuwan saat ini. Oke, berikutnya ini adalah tugas yang wajib kalian kerjakan. Apa tugasnya? Tugasnya ini adalah sebuah tabel. Kalian disuruh untuk mengisi atau melengkapi tabel-tabel, melengkapi isi tabel yang ada di sini ya. Yang pertama nama ilmuwan, bidang keilmuannya, karya besarnya, kepribadian yang patut kita teladani. Oke, tabel di atas itu ditulis tangan dan di buku tulis. Di buku tulis mata pelajaran kalian ya, buku SKI. Dilengkapi isinya, lalu difoto, setelah itu silakan diupload di e-learning. Saya tunggu hasil dari tugas kalian dan selamat mengerjakan. Itulah tadi anak-anak paparan atau penjelasan tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang materinya tentang ilmuwan-ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah. Jika ada kata dan kalimat yang salah dari Bu Fanning mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Semoga nanti apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.